Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam Paskah kedua ini, bahan khotbah kita terambil dari 1 Korintus 5 ayat 6-8 dengan tema Yesus Kristus, Anak Domba Paskah. Ayat 6, kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Pembuka, kitab 1 Korintus 5 ditulis oleh Rasul Paulus, membahas tentang dosa yang terjadi dalam jemaat dan bagaimana menanggapi situasi tersebut. Ini adalah bagian dari surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus, yang pada saat itu mengalami beberapa masalah serius. Isi pasal ini berfokus pada masalah percabulan yang terjadi dalam jemaat, sebuah dosa yang bahkan tidak ditemukan di antara orang-orang non-Kristen. Paulus menyerukan agar jemaat menjaga kekudusan dalam hubungan mereka dan membuang ragi lama yang merupakan simbol dari dosa dan kejahatan. Paulus juga menegaskan bahwa mereka yang kikir, penipu, atau penyembah berhala harus dijauhi oleh jemaat. Sahabatku, dalam kitab 1 Korintus 5 ayat 6-8, kita mendapati pengajaran yang mendalam tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah. Tulisan ini mengundang kita untuk merenungkan makna yang terkandung di balik peristiwa Paskah dan bagaimana hal itu berkaitan dengan hari Paskah kedua. Paskah adalah momen penting dalam tradisi Kristen, di mana kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian melalui kebangkitannya. Dalam ayat ini, Paulus menyajikan Yesus sebagai anak domba Paskah yang melambangkan kurban yang dipersembahkan untuk keselamatan umat manusia. Pertama-tama, kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita seperti adonan yang baru. Ini mengajarkan pentingnya pertobatan dan pemurnian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti adonan yang tidak tercemar dengan ragi lama, kita juga dipanggil untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang disembelih untuk keselamatan kita. Peristiwa Paskah mengingatkan kita akan pengorbanannya yang besar demi penebusan dosa manusia. Ketika kita merenungkan kebesarannya, kita dipanggil untuk merayakan dengan penuh sukacita. Namun, penting untuk diingat bahwa perayaan kita haruslah murni, tanpa dicemari oleh dosa dan kejahatan. Lalu, bagaimana hubungannya dengan hari Paskah kedua? Hari Paskah kedua menghadirkan kesempatan bagi kita untuk merenungkan lebih dalam makna kebangkitan Kristus. Meskipun Paskah pertama adalah momen kebangkitannya dari kematian, hari Paskah kedua mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus juga membawa konsekuensi yang mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti adonan yang diperbarui, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang baru dalam Kristus setiap hari. Hari Paskah kedua menyoroti pentingnya hidup dalam kekudusan dan kejujuran sebagai respons terhadap karya penebusan Kristus. Ini adalah saat bagi kita untuk meneladani teladan Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam merayakan Paskah kedua, marilah kita merenungkan kembali makna yang dalam dari kebangkitan Kristus dan menghidupi ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan, dan hidup dalam kesucian dan kejujuran sebagai tanda syukur atas karya penyelamatannya. Kiranya kita semua dapat memuliakan Yesus Kristus, anak domba Paskah, dalam segala hal yang kita lakukan. Amin.